Halo semuanya, jadi hari ini kita lagi ada di Museum Wayang. Museum Wayang ini didirikan oleh Teguh Setiabudi pada awal tahun 2025. Wayang Kulit Madya Surakarta. Wayang Kulit Madya diciptakan oleh Mangkunegara V sebagai penyambung cerita Wayang Purwa dengan Wayang Gedog. Cerita Wayang Madya merupakan peralihan cerita Purwa ke cerita Panji. Salah satu cerita Wayang Madya yang terkenal adalah cerita Angling Dharma. Cerita Wayang Madya ditulis oleh Erngabeuhi Tandakusuma dengan judul Pakem Ringgit Madya yang terdiri dari 5 jilid. Dan tiap jilid berisi 20 cerita atau lakon. Wayang Ukur Yogyakarta. Wayang Ukur merupakan pementasan wayang yang digagas oleh Ki Sukasman, sebuah gagasan menyimpang dari pementasan wayang kulit pada umumnya. Sebab dalam konsep wayang ukur, kelir atau layar bukan difungsikan sebagai pembatas antara dalang dengan penonton, tetapi menjadi bagian dari properti pementasan. Selanjutnya, di sini ada beberapa tulisan Belanda yang mengartikan bangunan tersebut berdiri di atas lahan bekas gereja Belanda abad ke-17 yang juga berfungsi sebagai lokasi pemakaman bagi pejabat penting VOC. Di sini ada wayang kulit Satria Gatot-Kaca. Raden Prabu Gatot-Kaca adalah raja negara Pringgondani, putra Bima dan Dewi Arimbi. Satria perkasa yang seluruh tubuhnya terbuat dari berbagai pusaka para dewa yang terbuat dari besi pilihan, terkenal dengan julukan Satria Otot Kawat Balung Besi. Selanjutnya di sini ada ukiran kayu Rama Wijaya dan Dewi Sinta. Kisah pasangan Rama Wijaya dan Dewi Sinta merupakan roman terpopuler dalam epik Ramayana. Dewi Sinta adalah sosok istri yang setia. Dia tidak luluh akan rayuan Raja Rahwana yang sakti dan memberikan kemewahan serta kekayaan. Sedangkan Rama Wijaya diceritakan sebagai suami yang setia dan rela mengorbankan jiwa raganya sampai akhirnya dapat merebut kembali istrinya dan membunuh Raja Rahwana. Selanjutnya ada wayang klitik Purwa gaya Surakarta. Wayang klitik ini mirip dengan wayang klitik gaya Yogyakarta. Yang membedakan adalah epik yang diceritakan. Selain menceritakan epik Dharma Wulan, wayang ini juga menceritakan epik Mahabharata. Pertunjukan wayang klitik ini dapat dijumpai di daerah Klaten, Blora, Kudus, dan sepanjang pesisir utara Jawa Tengah. Selain wayang klitik Surakarta, di sini juga terdapat wayang klitik gaya Jawa Timuran, di mana wayang ini dibuat dari kayu yang ditipiskan. Pada pertunjukan wayang ini biasanya menampilkan cerita epik Mahabharata dan Ramayana. Pertunjukan wayang ini masih dapat dijumpai di daerah Nganjuk, Malang, Bojonegoro, dan sepanjang wilayah utara Jawa Timur. Selanjutnya kita naik ke lantai 2. Pada lantai 2 ini terdapat informasi penting seputar persebaran koleksi wayang di Indonesia. Wayang kulit hampir sama seperti halnya wayang kulit di Jawa. Perbedaan yang ada salah satunya adalah penyampaiannya menggunakan bahasa Melayu Palembang. Selanjutnya di lantai 2 ini kita dapat melihat beberapa boneka wayang yang berasal dari berbagai negara, diantaranya Cina, Rusia, dan lain-lain sebagainya. Selain wayang, boneka wayang, kita di sini juga dapat menjumpai beberapa pertunjukan wayang dan beberapa permainan gamelan tradisional. Jadi guys, di sini ada adegan ke-8 dari kematian Rahwana oleh Rama Wijaya yang menceritakan akhirnya Rama memenangkan perang antara ia dan Rahwana. Rahwana gugur di medan perang. Suasana kemenangan Rama seakan dunia turut bahagia atas hancurnya sifat angkara murka dalam diri Rahwana. Selanjutnya di sini ada beberapa wayang golek dari tokoh legendaris yang sering kita jumpai. Contohnya ada Jampang, Si Pitung, Si Manis Jembatan Ancol, Company atau Belanda. Nah, tokoh Company atau Belanda ini menjadi salah satu tokoh penting dalam wayang golek Lenong Betawi karena lakon yang diangkat kerap menceritakan rakyat Betawi melawan Company Belanda.
Dan yang dapat kita lihat sekarang ini adalah wayang kulit Betawi. Oke, jadi teman-teman, di sini ada wayang kulit yang bernama Anoman. Jadi, Anoman merupakan senopati Prabu Ramawijaya yang membantu merebut kembali Dewi Sinta. Anoman adalah anak dari Dewi Anjani. Masa kecil Anoman dihabiskan untuk berburu pada Batara Bayu. Beberapa kisah heroik Anoman dalam lakon Payawangan. Di balik setiap tokoh wayang tersimpan kisah, nilai, dan warisan budaya yang telah hidup selama berabad-abad. Koleksi wayang ini bukan sekedar karya seni, melainkan media yang digunakan untuk menyampaikan ajaran moral, kepemimpinan, kesetiaan, dan kebijaksanaan kepada masyarakat. Melalui detail ukiran, warna, dan karakter yang unik, setiap wayang menghadirkan cerita yang berbeda, mencerminkan kekayaan budaya Nusantara yang terus dijaga hingga saat ini. Keberadaan koleksi ini menjadi pengingat bahwa tradisi wayang bukan hanya bagian dari masa lalu, tetapi juga warisan yang terus menginspirasi generasi masa kini dan masa depan. Is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.